Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kristen di Indonesia menjadikan Allah nama diri dan gelar. Saudara-saudara, umat Kristen di Indonesia menjadikan nama Allah itu bukan hanya nama diri Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tetapi nama Allah itu juga dijadikan sebagai gelar, saudara-saudara. Jadi umat Kristen itu mempercayai bahwa Allah itu nama diri dan dijadikan juga sebagai gelar. Dan contoh nama Allah itu dijadikan gelar di Kejadian 33 ayat 20. Terbitan LAI Kejadian 33 ayat 20, Allah Israel ialah Allah. Jadi di sini nama Allah ini dijadikan gelar di sini di Kejadian 33 ayat 20, Allah Israel ialah Allah. Jadi Allah ini dijadikan gelar juga. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Versi Islam, selain nama Allah itu berhala. Saudara-saudara, kalau di agama Islam, selain nama Allah, saudara-saudara, semua nama-nama Tuhan itu adalah berhala. Kalau menurut versi Islam, saudara-saudara, kalau menurut versi umat Nasrani, selain nama Yahweh itu berhala. Jadi saudara-saudara, marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Dan marilah kita menjalankan kitab suci kita masing-masing. Dan tidak usah berdebat atau bertengkar, saudara-saudara. Karena itu tidak ada gunanya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa marilah kita untuk berjalan di jalur kita masing-masing dan menjalankan versi agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh besem Yesus Masya menyertai kita semua. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Allah nama dewa. Saudara-saudara, Allah juga itu, saudara-saudara, adalah nama dewa. Tetapi bukan hanya Yahweh saja yang nama dewa, tetapi Allah juga itu nama dewa, saudara-saudara. Dan Allah itu salah satu nama dewa dari 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy. Jadi sebelum orang Islam lahir, saudara-saudara, sebelum agama Islam lahir di dunia ini, nama Allah itu sudah ada, saudara-saudara. Dan Allah itu juga adalah nama dewa. Dan buku umat Islam yang berjudul Passing Over itu mengatakan bahwa Allah juga itu adalah nama dewa, saudara-saudara. Dan Yahweh juga itu nama dewa. Tapi meskipun Yahweh nama dewa, tetapi itu bukan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Mose, dan nabi-nabi yang lain. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyembah berhala meniru nama Yahweh. Saudara-saudara, penyembah berhala itu yang meniru nama Yahweh, saudara-saudara. Dan dewa bulan di Mesir itu yang bernama Yahweh itu adalah meniru nama Yahweh, nama tuannya Abraham, Ishak, Yakub, dan Mose. Dan penyembah patung lembu tuangan itu yang bernama Yahweh meniru nama tuannya Abraham, Ishak, Yakub, Mose, dan nabi-nabi yang lainnya. Dan saudara-saudara, di sini saya mengatakan bahwa sebelum langit dan bumi ini diciptakan, nama Yahweh itu sudah ada. Dan sebelum Adam dan Hawa diciptakan, nama Yahweh itu juga sudah ada. Dan sebelum penyembah-penyembah dewa bulan di Mesir itu lahir, nama Yahweh itu sudah ada. Dan sebelum penyembah-penyembah patung lembu tuangan Harun dan penyembah-penyembah lainnya itu lahir, nama Yahweh itu sudah ada. Jadi penyembah berhala yang meniru nama Yahweh. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Jawaban jika ada orang yang mengatakan Yahweh itu nama dewa. Saudara-saudara, jika ada umat Nasrani Kristen yang anti Yahweh yang mengatakan Yahweh itu nama dewa dan mengaku bahwa Yahweh itu juga nama dewa, itu boleh-boleh saja. Kita tidak perlu marah atau emosi. Dan itu hak mereka kalau mereka mengatakan Yahweh nama dewa. Dan kalau Yahweh itu nama dewa di Mesir, apakah Yahweh nama dewa di Mesir itu yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Mose, dan nabi-nabi yang lain? Tentu tidak, bukan. Dan saudara-saudara, nama boleh saja sama, saudara-saudara. Nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya namanya Yahweh. Dan nama berhala namanya Yahweh. Boleh-boleh saja sama, tidak jadi masalah. Tetapi Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Mose,
dan nabi-nabi yang lainnya itu adalah benar-benar Tuhan, sang pemilik surga atau Samayam. Sekian, sampai jumpa. Shalom alaikum, damai sejahtera. Islam atau Kristenkah yang berhak memakai nama Allah? Saudara-saudara, Allah itu saudara-saudara sesembahannya umat Islam atau umat Nasrani. Jadi kembalikan saja Allah, nama Allah itu kepada yang berhak, yaitu orang Islam atau umat Islam, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Islam terhadap Kristen Nasrani. Karena dalam saudara-saudara, karena dalam kitab kita berbahasa Ibrani, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu tidak ada nama Allah biar satupun. Jadi saudara-saudara, kembalikanlah nama Allah itu kepada umat Islam atau orang Islam, karena kita umat Nasrani, Kristen dan Katolik punya nama Tuhan sendiri, yaitu Yahweh. Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik surga atau Samayem. Dan akar iman kita yaitu Ibrani, saudara-saudara. Sekian. Shalom alaikum, damai sejahtera. Gelar-gelar bagi Yahweh. Saudara-saudara, gelar-gelar bagi Yahweh itu yang pertama adalah El Shaddai, artinya Elohim yang Maha Kuasa. Dapat kita baca di Kejadian 17 ayat 1. Dan El Olam, Elohim yang kekal, di Kejadian 21 ayat 33. Dan yang ketiga adalah El Kibor, artinya Elohim yang perkasa. Dapat kita baca di Ulangan 10 ayat 17. Dan Elkana, yang keempat Elkana, artinya Elohim yang cemburuan. Dapat kita baca di Keluaran 34 ayat 14 dan di Ulangan 4 ayat 24. Dan El Emet, artinya Elohim yang benar. Dapat kita baca di Mazmur 19 ayat 10 dan lain-lain. Dan saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa El itu artinya yang kuat atau sesembahan. Dan itulah yang saya bacakan tadi, gelar-gelar bagi Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, gelar bagi Tuhan kita Bapa Yahweh yang lain adalah Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom alaikum, damai sejahtera. Yahweh nama berhala. Saudara-saudara, anti Yahweh mengatakan bahwa Yahweh itu nama berhala, saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah karena ada dewa di Mesir yang bernama Yahweh, berarti itu dewa yang di Mesir itu yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Mose dan nabi-nabi yang lainnya? Tentu tidak, bukan, saudara-saudara. Dan apakah karena Harun membuat patung lembu tuangan yang bernama Yahweh, berarti patung lembu tuangan itu yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Mose dan nabi-nabi yang lainnya? Tentu tidak, bukan. Dan saudara-saudara, nama boleh saja sama, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan nabi-nabi yang lain itu hanya satu, seperti yang tertulis di dalam kitab Sakaria 14 ayat 9. Dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi, dan Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom alaikum, damai sejahtera. Arti El atau Elohim. Saudara-saudara, El atau Elohim itu berasal dari bahasa Ibrani. Jadi El itu singkatan dari Elohim. Dan Elohim itu dari bahasa Ibrani, saudara-saudara. Dan El atau Elohim itu artinya yang kuat atau sesembahan. Dan itu merupakan El itu atau Elohim itu merupakan gelar bagi Yahweh. Jadi Elohim itu adalah nama gelar. Dan El atau Elohim itu adalah gelar dari Yahweh, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, di dunia ini banyak sekali El atau banyak sekali Elohim. Tetapi Elohim yang benar-benar Elohim adalah Elohim yang disembah oleh orang Israel. Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan nabi yang lain. Sekian, sampai jumpa. Shalom alaikum, damai sejahtera. Kitab Kejadian 33 ayat 20 berbahasa Ibrani berbunyi El Eloi Israel. Maksudnya dari El Eloi Israel di sini adalah bahwa di bumi ini ada banyak El. Namun El yang benar-benar El adalah El yang disembah oleh orang Israel. Jadi saudara-saudara, di muka bumi ini banyak sekali El, banyak sekali Elohim. Tetapi El atau Elohim atau Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Dan saudara-saudara, El itu artinya yang kuat
atau sesembahan, saudara-saudara. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kitab Kejadian 33 ayat 20 LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, berbunyi, Allah Israel ialah Allah. Jadi saudara-saudara, berdasarkan tata bahasa Indonesia, arti kalimat Allah Israel ialah Allah adalah ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Dan yang menjadi pertanyaannya di sini, saudara-saudara, sejak kapan dan di mana orang Israel menyembah sesembahan bernama Allah, saudara-saudara? Jawabannya adalah tidak pernah orang Israel menyembah Tuhan atau sesembahan bernama Allah. Jadi terjemahan di Kejadian 33 ayat 20 LAI itu, Allah Israel ialah Allah, itu salah atau keliru. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Arti Allah di dalam bahasa Ibrani. Saudara-saudara, arti Allah di dalam bahasa Ibrani itu tidak baik atau tidak didengar oleh telinga, saudara-saudara. Dan arti nama Allah di dalam bahasa Ibrani itu Churs itu artinya tidak enak didengar, saudara-saudara. Jadi nama Allah itu dalam bahasa Ibrani tidak enak didengar oleh telinga. Jadi tidak mungkin, saudara-saudara, bangsa Israel memberikan nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya itu dengan nama Allah. Karena dalam bahasa Ibrani nama Allah itu Churs, yang tidak enak didengar. Dan saudara-saudara, nama Yahweh adalah nama Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, dan nama Tuhan kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik di seluruh dunia. Sekian, sampai jumpa.